Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur, penulis, dan mantan penasihat senior Menteri Pertahanan AS. Terima kasih kembali bergabung. Thank you for coming back on. Sure. Tentu, senang bisa berada di sini. Terima kasih. So it appears that another war now. Jadi tampaknya perang lain mungkin sedang dalam proses. Angkatan Laut AS sedang memperkuat kemampuan di lepas pantai Venezuela, dan Gedung Putih tampaknya memberi sinyal niat untuk melakukan perubahan rezim. Masih belum jelas bagaimana hal ini akan dicapai, tetapi Anda pernah terlibat dalam perencanaan perang selama karier Anda. Bagaimana Anda membaca situasi saat ini? Apakah ini benar-benar persiapan perang? Amatim memiliki indikasi dan memperoleh konsesi politik atau ekonomi. To extract some political or economic concessions. I think it's a very serious build-up. Kau tahu, menurutku ini adalah peningkatan yang sangat serius. Ini dirancang untuk melakukan lebih dari sekadar menakut-nakuti. Aku pikir ada kemauan untuk melakukan intervensi di Venezuela. Perlu diingat, kami sudah memiliki rencana untuk hal semacam ini selama bertahun-tahun. Ini bukan hal yang benar-benar baru dalam imajinasi siapapun. Venezuela selalu menjadi target potensial, bisa dibilang begitu, mengingat Hugo Chavez yang mendahului Maduro ideologinya dan kemungkinan hubungannya dengan Tiongkok dan Rusia. Jadi aku pikir sayangnya kita sedang menuju ke arah semacam intervensi. Dan aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Karena sekali lagi, seperti yang sering aku tekankan kepada orang-orang, ukuran negara itu begitu besar, sehingga sulit membayangkan bagaimana 16.000 tentara angkatan darat dan 2.500 atau 3.000 marinir bisa memberikan pengaruh yang berarti. Ada populasi sekitar 30 juta jiwa, sebagian besar tinggal di wilayah pesisir. Jadi, saya sendiri tidak tahu. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apa sebenarnya tujuan politik militer spesifik yang ingin kita capai? Dan pertanyaan berikutnya, setelah kita menetapkan apapun itu, dan saya sendiri tidak yakin apa itu, adalah, apakah hal itu dapat dicapai? Bisakah kita melakukannya? Seperti yang sering dikatakan oleh siapapun yang punya akal sehat, perang itu sangat tidak dapat diprediksi sifatnya. Sehingga kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin kita lakukan. Kita bisa membicarakan hal itu lebih lanjut. Ada banyak hal yang beredar di dalam lingkaran politik Washington yang bisa kita bahas. Tapi masalahnya, saya belum mendengar apapun dari Presiden Amerika Serikat tentang apa sebenarnya yang dia ingin kita lakukan. Faktanya, ini sangat mengingatkan pada upaya LBJ untuk campur tangan di Vietnam. Dia tidak pernah secara spesifik mengatakan apa yang akan kita lakukan selama kita berada di sana. Ya, kita akan mendukung pemerintah yang sah dan melawan komunisme. Ya, itu entahlah, itu sebuah slogan, bukan tujuan militer. Dan secure, kita meriwirus Davy Berton personan, tahu bebannya hasil. Dan sobat meriwirus tu dikarni pun tikinad, usar bandit for. Baik mereka berstawa with, memborti sekarang bersiko, mereka membakal ke Glenn. Saya Glenn. Ini sudah menjadi tema yang umum menurut saya dalam banyak konflik di dunia politik barat. Kurangnya tujuan dan strategi yang jelas. Jadi, apa yang sebenarnya ingin kita capai dan bagaimana tepatnya kita seharusnya melakukannya? Karena saya juga mendengar pembicaraan tentang keinginan untuk memerangi narkoterorisme. Tapi sekali lagi, begitu kita mulai mengebom Venezuela, bagaimana tepatnya tujuan itu akan tercapai? Ya. Orang-orang mengeluh tentang tidak adanya strategi keluar, tetapi ketika bahkan strategi dasarnya belum dijabarkan sama sekali, itu justru lebih bermasalah. Jadi, menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi yang lebih luas dari hal ini? Karena Venezuela, seperti yang Anda katakan, adalah negara besar, memiliki tetangga, memiliki ekonomi, dan memiliki populasi yang besar. Menurut Anda, nomor step bisa di konsekuensi death how gura. Iske wapakha mungkin seperti step yang interview. Some could possibly be foreseen as well. Well, if we follow the historic pattern. Nah, jika kita mengikuti pola sejarah, kita sudah menyusupkan sejumlah besar agen Badan Intelijen Pusat ke Venezuela. Mungkin juga ada bantuan dari pihak lain, termasuk M tidak tahu.
Sekarang apa yang akan dilakukan para agen CIA ini bekerja sama dengan pasukan tentara bayaran yang mungkin terlibat. Pasukan tentara bayaran mudah direkrut. Masalahnya, mereka tidak selalu dapat diandalkan. Namun, jika tujuannya memulai perang, mereka bisa memicu sesuatu. Jadi kemungkinan hal itu sedang direncanakan sekarang, jika belum terjadi. Lalu hal kedua adalah, kita sekarang memiliki 2 kapal perusak Rusia yang berlabuh di lepas pantai Venezuela. Dan pertanyaannya adalah, apa artinya itu? And the question is, what does that mean? Obviously the Russians. Kau tahu jelas bahwa Rusia tidak akan menambatkan 2 kapal perang di lepas pantai Venezuela dalam jangkauan pasukan Angkatan Laut AS, kecuali mereka ingin mengirimkan sebuah sinyal. Menurutku sinyalnya cukup jelas. Kalian, maksudnya Washington, telah melakukan segala cara untuk menghancurkan kami di Moskow. Kalian telah mendorong perbatasan NATO sampai ke batas kemampuannya. Dan kalian telah menyebabkan kematian sekitar 130.000 orang Rusia dan hampir 1,8 juta orang Ukraina. Dan kalian menolak untuk mengakhiri perang ini. Kalian terus menambah bahan bakarnya. Aku melihat beberapa laporan kemarin. Orang-orang Rusia menangkap anak-anak laki-laki Ukraina, para pemuda, yang baru mengenakan seragam selama tepat 1 minggu. Akibatnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. And as a result, they don't know what they're doing. They obviously have no appetite. Mereka jelas tidak punya keinginan untuk bertemu penciptanya saat ini. Jadi banyak yang menyerah. Orang-orang Rusia bertanya, tahu kan apa yang sedang kalian lakukan? Nah, mereka sudah berhenti mencoba membujuk kita untuk mundur dan mengakhiri semua ini. Sekarang mereka berkata, tahu kan, kami tidak akan membiarkan kalian lolos dengan apa yang telah kalian lakukan di Ukraina dan Venezuela. Dan inilah yang disebut dunia multipolar yang baru, tatanan liberal pasca berbasis aturan, yang selalu membuat saya tertawa, karena saya tidak pernah melihat bukti adanya aturan nyata selain apapun yang ingin kita paksakan. Jadi intinya, saya pikir ini bisa berbalik menjadi bumerang bagi kita. Jika kita akhirnya bertarung dengan kapal perang itu dan menenggelamkannya, yang saya kira bisa kita lakukan, sulit untuk menebak apa yang mungkin terjadi setelah itu. Maksud saya, Rusia memiliki kemampuan untuk menargetkan segala sesuatu, mulai dari Lituania hingga Rumania, dan dari Polandia hingga perbatasan dengan Prancis. Dan mereka bisa melakukannya. Mereka bisa menimbulkan kerusakan besar dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya pikir ini semacam batas kesabaran terakhir bagi Rusia. Dan saya pikir kita terkejut karena selama ini kita selalu mempercayai hal-hal yang salah. Kita percaya bahwa tidak ada yang bisa menandingi kita. Bahwa ada yang Korea di pengenal ini. Dan Rusia lemah, mampu, dekompeten. Mahirapi, in kesalingnya kuda di kita sokor itu. Sementara stand-up dan itu It's a very desperately dangerous situation in that sense. And of course, the impact on the rest of Latin America. Dan tentu saja, dampaknya terhadap seluruh Amerika Latin akan sangat besar, apapun yang terjadi. Jika Rusia secara langsung ditantang oleh kita di perairan lepas pantai Venezuela, seluruh Amerika Latin akan memperhatikan dengan saksama. Dan jika kita terus mendorong hal ini dan Rusia merespons, itu bisa menyebabkan banyak negara di Amerika Latin dengan cepat berpihak pada Rusia melawan kita. Melihat Rusia sebagai, ya, setidaknya pihak yang berani menentang Yankee jahat. Karena kita tidak itu menyumerki. Dan jika kita menelusuri catatan sejarah, kira bisa tumbuhin tondo Rusia yang intervensi terjadi Navy. Kau tahu berharap ketika baiknya kebenaran itu. Yang kelihatan sebolhas mau tidak nih nanti biasi art is the true terkin. And self-delusion on stilts. But the objectives which are Namun, tujuannya, atau setidaknya beberapa sasaran yang tampaknya sedang direncanakan, cukup jelas. Venezuela memiliki banyak sumber daya alam, dan beberapa politisi Amerika telah menyarankan bahwa mengingat semua sumber daya tersebut tidaklah bersahabat bagi Venezuela untuk bersekutu begitu erat dengan Rusia dan Tiongkok. Apakah Anda melihat tujuannya bukan hanya untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas sumber daya itu, tetapi juga untuk mencoba melepaskan keterikatan Venezuela, pusat-pusat kekuasaan dan strength? Venezuela from these other centers of power?
Oh, no doubt. I think there are lots of people in Washington. Oh, tentu saja. Think that we Saya pikir ada banyak orang di Washington yang merasa seolah-olah kita memiliki seluruh belahan barat, dan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memasukinya dari luar dalam keadaan apapun tanpa izin tegas dari kita. and they cite this. Mereka mengutip Doktrin Monroe. But the Monroe Namun, Doktrin Monroe sebenarnya tidak memainkan peran yang sangat penting pada abad ke-19, bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Kita tidak bisa menegakkannya. in fact, you could make Bisa dikatakan bahwa Angkatan Laut Kerajaan, setidaknya sampai Perang Saudara, melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menegakkan Doktrin Monroe. Karena Angkatan Laut Kerajaan tidak menginginkan kekuatan Eropa lainnya ikut campur di benua Amerika Utara. No, I think, Tidak, saya pikir intinya adalah ini. bottom line is Kita telah memutuskan, entah karena alasan apa, dan saya telah mendengar beberapa penjelasan, for whatever reason. And I've heard people say several things. First of all, remember Venezuela's role. pertama-tama, ingatlah peran yang disebut-sebut dimainkan oleh Venezuela dalam membantu mengalahkan Donald Trump pada pemilihan tahun 2020. Ini berkaitan dengan isu perangkat lunak Dominion. I don't think that Baiklah, justifies itu those tidak masalah. but Saya tidak berpikir hal itu membenarkan intervensi militer, tetapi tetap saja hal itu muncul. and there are people in Washington Poin berikutnya adalah tentang sumber daya. Ada orang-orang di Washington yang duduk dan mencoba, tanda kutip, mengagungkan apa yang ada di Venezuela, on the assumption dengan asumsi bahwa hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi kita, dan pada dasarnya menyelamatkan kita dari gagal bayar, krisis ekonomi, dan keruntuhan keuangan. crisis and financial collapse. Masalah dengan mengagungkan sumber daya milik negara lain adalah bahwa Anda harus masuk ke negara tersebut. Anda harus menegaskan kendali mutlak atasnya. Dan kita tidak memiliki pasukan. Tentu saja kita tidak memiliki pasukan darat untuk melakukan hal semacam itu. Ground forces, to do such a thing, and I don't think it would be widely regarded. Dan saya tidak berpikir hal itu akan dianggap sah secara luas di mata dunia. Ini hampir mengingatkan saya pada kedatangan Hernan Cortés di Meksiko. Tujuannya sangat jelas, menemukan sebanyak mungkin emas, mengambilnya, dan mengirimkannya kembali ke Spanyol. Maksud saya dalam beberapa hal, ini terdengar seperti operasi Cortés. Saya tidak berpikir hal itu akan berjalan seperti itu, dan saya juga tidak berpikir hal itu perlu. Tapi sekali lagi, ada orang-orang yang kesal dengan fakta, seperti yang Anda tunjukkan, bahwa Rusia dan Tiongkok memiliki investasi di sana. Keduanya memang memiliki, Rusia dan Tiongkok memiliki perusahaan yang beroperasi di Venezuela. Jadi, sebagai akibatnya, ketika Maduro mengajukan tawarannya kepada Trump, yang menurut semua orang yang saya ajak bicara, mereka tidak bisa membagikan detailnya, tetapi katanya sangat-sangat murah hati dan menguntungkan. Generous and lucrative. He was refused because I think Donald Dia ditolak, karena, menurut saya, Donald Trump telah diyakinkan oleh orang-orang bahwa semua pihak lain di kawasan itu harus disingkirkan. Nah, sekali lagi, bertentangan dengan omong kosong Doktrin Monroe, kita sudah lama memiliki Prancis, Inggris, Rusia, dan Spanyol di belahan barat, datang dan pergi selama waktu yang sangat lama, dan kita berhasil mengatasinya dan kita bertahan. Jadi saya tidak berpikir itu alasan yang baik. Saya juga tidak melihat bagaimana kita bisa menjaminkan semua kekayaan itu, emas, zamrud, litium, yang jelas semua orang ingin mendapatkannya, logam tanah jarang, ditambah minyak dan gas, meskipun minyaknya berat, tinggi kandungan belerangnya, dan bermasalah dalam hal penyulingan. Prosesnya lebih lama. Tapi Anda tetap bisa mendapatkan 2 barel minyak di Venezuela dengan harga 1 barel di Texas Barat. For the price of 1 barrel of oil in West Texas. That's true, and probably 3 or maybe even Itu 4 benar, of Iran dan mungkin and 3 atau bahkan lebih dari Iran dan Libya untuk 1 barel dari Texas Barat. Do we need Tapi apakah kita perlu melakukan ini? Apakah kita menyatakan perang, masuk kemanapun kita mau, tanpa memedulikan kebutuhan orang-orang? Dan ketika kamu mulai menembakkan rudal, melancarkan semua serangan udara dan serangan rudal itu, kamu akan membunuh banyak orang. Saya selalu heran dengan orang-orang yang berkata, "Yah, ini operasi serangan presisi." Ya, mungkin memang presisi dalam banyak hal. Tapi sayangnya, seberapapun presisinya kamu tetap akan membunuh orang. Ketika kamu mulai membunuh orang dan darah mulai mengalir, darah itu adalah darah yang buruk. The blood is bad blood. You begin to stimulate anger. Kamu mulai memicu kemarahan. Kamu secara permanen menyinggung orang-orang dan butuh waktu lama untuk pulih dari itu. Tapi saya tidak melihat bukti bahwa ada siapapun yang benar-benar memikirkan hal ini dengan matang.
Kesan saya adalah tidak ada strategi. Memang tidak ada. Maksud saya, mari dorong NATO sejauh mungkin dan semoga kita bisa menghancurkan Rusia. Maksud saya, hal itu disebutkan berkali-kali di hadapan saya oleh orang-orang yang sama yang saat ini membunuh orang di Palestina. Mereka sedang bekerja keras sekarang untuk masuk ke Venezuela. Jadi dalam arti itu, hal ini saling terkait. Tapi sejauh yang saya tahu, ini bukan strategi besar Amerika. Jadi saya tidak mengerti. So I don't understand. I haven't seen any. Saya belum melihat bukti nyata dan konkret tentang perencanaan dan persiapan sistematis untuk kemungkinan bahwa Anda menghancurkan sebuah pemerintahan, menciptakan anarki, lalu terpaksa turun tangan dan mencoba memulihkan sedikit ketertiban. Itu adalah kesalahan serius. Kondisi kita jauh lebih baik di Irak pada tahun 2003. Kita tidak perlu menduduki negara itu. Tentara masih utuh karena sebagian besar tentaranya tidak bertempur. Dan itulah yang banyak orang tidak pahami. Masih ada pemerintahan di Irak, jadi kita tidak perlu membongkar pemerintahan dan membubarkan tentaranya. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti orang-orang di puncak dan mengatakan, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Kita tidak bisa berbisnis dengan Saddam Hussein, tapi kita akan berbisnis denganmu. Dan begitu ada ketertiban di jalanan, dan kita mencapai semacam kesepakatan tentang bagaimana melangkah, maka kita akan menarik diri. Itu bisa dilakukan di tempat seperti Irak, dan kita gagal membuat kesalahan besar. Apakah itu bisa dilakukan di Venezuela? Saya tidak yakin. Venezuela jauh lebih besar. Seukuran apa? Jerman, Prancis, Austria, dan Swiss digabungkan, dengan 30 juta penduduk. Sedikit lebih menantang. Jadi saya tidak punya jawaban yang baik, tapi saya tidak melihat ada hal baik yang akan terjadi sebagai hasil dari apa yang kita rencanakan. Mari kita katakan begitu. Nah, Anda menyebutkan bahwa Rusia dan Venezuela, konflik-konflik ini saling terkait. Tapi tampaknya sekarang, setelah Trump merasa bangga atas serangan terhadap infrastruktur energi Rusia dan membuat beberapa ancaman tentang Tomahawk, seluruh konflik Ukraina sedang dikesampingkan dan lebih banyak tanggung jawab diserahkan kepada Eropa, setidaknya untuk minggu ini. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun situasi di Ukraina jelas belum stabil sekarang. Seberapa signifikan menurut Anda, misalnya pengepungan Pokrovsk, dalam mengubah dinamika perang dan juga keterlibatan Barat? Aku mengirimkan sesuatu padamu pagi ini. Aku tidak tahu apa kamu sudah melihatnya atau belum. Apa ada anak muda Ukraina? Ya, kamu mungkin ingin mempertimbangkan hal ini. Karena menurutku, dan istautat with sestinian sangat Ukraina. Mobilisasi. Ibu dam membem. Alwiswo. Tuwe iginas we telling. Banthaki. Pria bernama Zelensky ini tampaknya bertekad untuk membunuh sebanyak mungkin orang Kristen Ukraina. Ini bukan hanya soal berperang melawan Rusia. Ia tampak senang mengosongkan Ukraina dari rakyatnya. Dan menurut penilaian saya, itu adalah kejahatan perang yang mengerikan. Itu sebanding dengan apa yang terjadi di Gaza. Sekarang, saya tidak tahu apa agenda yang lebih besar, tetapi ketika Anda melihat pria muda ini, Anda tidak bisa tidak merasa simpati padanya. Mungkin peristiwa yang waktu itu nomenar di Greekherditis berbeda dengan NKVD, histori bestal menggrace pemerintah. Mereka bisa kintada di Prav, darpasat yusum nardakin yang sangat that set nyeres no one of giyu. Because this means they have to advance, they have to move further. Mereka harus bergerak lebih jauh, dan tampaknya semakin jelas bahwa mereka akan bergerak sampai ke sungai. Mereka akan mengambil alih Odessa. Sekarang, apa yang akan mereka lakukan setelah itu? Mereka tidak ingin bergerak lebih jauh ke barat. Mereka tidak ingin memerintah orang Ukraina. Tetapi pada titik tertentu, Anda harus mengambil putusan sulit dan melakukan apa yang perlu untuk mengamankan negara itu. Saya pikir itulah posisi yang sedang dihadapi Rusia. Namun jika kita sampai bentrok dengan Rusia karena Venezuela akibat 2 kapal perang ini, maka saya katakan,
Didihan lambat yang Anda sebutkan di Ukraina akan tiba-tiba menjadi didihan yang sangat tinggi. Suhunya akan meningkat, dan kita akan mulai melihat air mendidih dengan cepat. And we'll begin to see the water boil off rapidly. Because at that point, the question... Karena pada titik itu, pertanyaan di dalam Kremlin adalah, mengapa kita menunjukkan begitu banyak pengendalian diri? Anda tahu orang Amerika mengira pengendalian diri kita sebagai kelemahan, dan kita tidak lemah, pertama-tama. Kedua, mengapa orang Amerika tidak memahami apa yang sebenarnya kita inginkan? Nah, mereka tidak memahaminya karena mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka bahkan tidak mau mempertimbangkan kepentingan keamanan sah Moskow. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Moskow tidak hanya memiliki kepentingan keamanan yang sah, tetapi juga harus diperlakukan bukan sebagai negara dunia ketiga yang terbelakang, melainkan sebagai negara maju dengan kekuatan militer unggul dan potensi ekonomi besar karena semua sumber dayanya. Mengapa kita tidak bisa memperlakukan Moskow sebagai negara yang setara? Mengapa kita menolak memperlakukan Tiongkok sebagai pihak yang setara? Faktanya kita tidak menolak. Kita terus berpura-pura bahwa entah bagaimana kita memiliki superioritas bawaan. Itu hanyalah ilusi. Itu bodoh. Itu kontraproduktif. Tidak ada kerendahan hati dalam karakter Amerika saat ini. Dan menurut saya, ini adalah hal yang sangat buruk bagi Amerika Serikat dan rakyatnya. Apa yang terlihat di Washington adalah kekacauan orang-orang yang bingung, tanpa landasan strategis, tanpa pabaitung dalam kebijakan internasional, dan tanpa tamfani kuat tentang betapa berbahayanya situasi ini. Bagaimana hal ini bisa memicu hal yang paling mereka takuti, yaitu keruntuhan finansial dan kekacauan ekonomi di dalam Amerika Serikat. Saya pikir ini adalah salah satu kelemahan dalam strategi Trump, karena tampaknya ia berasumsi bahwa penurunan relatif Amerika Serikat, mengingat kebangkitan kekuatan lain, semata-mata disebabkan oleh kelemahan berbagai pemimpin. Dan jika seseorang menunjukkan kekuatan yang cukup, maka semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Namun, dengan Rusia dan Tiongkok, dua kekuatan besar, menarik bahwa mereka tidak melihat kemungkinan untuk pada dasarnya mengikuti arahan, necessity of that broad string, Thor, and they were to move one to fourth. But also they don't have to because of capabilities. But once that maximum pressure doesn't work. Namun, begitu tekanan maksimum itu tidak berhasil, sulit untuk mengatakan apa rencana B-nya. Meski begitu, tampaknya sebagian besar kebencian di Moskow belakangan ini lebih diarahkan ke Eropa ketika mereka berbicara tentang perlunya pencegahan yang lebih besar dan kemungkinan penargetan jika terjadi konflik. Mereka cenderung merujuk pada retorika perang dari pihak Eropa. Menurut Anda, apakah lebih mungkin konflik langsung muncul antara pihak Eropa dan Rusia? Atau apakah Rusia akan tetap sendiri seperti semula? Will the Russians still remain restrained, as you suggested? Well, the Russians have no interest in a war with Europe. Ya, Rusia tidak memiliki kepentingan untuk berperang dengan Eropa. Itu hal terakhir yang ada dalam agenda mereka. Mereka menginginkan perdamaian dengan Eropa. Mereka ingin berbisnis dengan Eropa. Jadi jika kita ambil contoh Prancis dan Inggris, Tuan Macron telah memutuskan untuk mengirim legiun asing Prancis, sekitar 2.000 orang, ke Ukraina. Dugaan saya mereka akan pergi ke Odessa. Prancis sudah memiliki kehadiran kecil di sana. Kira-kira sejauh yang bisa mereka lakukan. Pimpinan militer Prancis telah menyatakan dengan sangat jelas mereka tidak ada dalam posisi untuk mengirim apapun lagi. Dan saya pikir mereka akan menunjukkan perlawanan besar terhadap gagasan itu. Saya rasa situasi yang rupa juga terjadi saat ini di London. Starmer sedang menghadapi banyak masalah karena ia membuat janji untuk mengirim 30.000 tentara Inggris berperang di Ukraina tanpa berkonsultasi atau memberitahu siapapun. Saya pikir Raja akhirnya sudah sadar dan turun tangan yang akan menghentikan hal ini. Saya memperkirakan Starmer akan mengundurkan diri. Dan saya sangat meragukan bahwa Raja atau Pangeran Wales ingin berperang dengan Rusia. En saya berpikir rapor telepon Erfmak en itu. Erthas, mereka soal disting selas kenggung.
Mereka masalah paling serius yang mereka hadapi ada di dalam negeri mereka sendiri. Gelombang besar migrasi orang yang tidak mampu mereka tanggung, tidak mereka butuhkan, dan sebenarnya tidak mereka inginkan. They don't need, and they really don't want. So I think if your president... Jadi saya pikir adalah Presiden Putin, salah satu hal yang ia sarankan secara pribadi, saya cukup yakin akan hal ini, adalah kesabaran terhadap Eropa. Jika Rusia bersedia bersabar, pemerintahan-pemerintahan Eropa akan berubah. Mereka akan runtuh, dan orang-orang baru akan berkuasa. Saya pikir hal itu akan terjadi di Inggris dan Prancis. Dan ketika itu terjadi di kedua negara tersebut, akan sangat sulit bagi fans dan para pendukung fanatiknya di Jerman untuk tetap berkuasa. AfD, Alternative für Deutschland, berkembang setiap hari karena mereka memiliki agenda cerdas yang menolak perang. Kita perlu memulihkan hubungan baik dengan Rusia. Kita perlu kembali menjadi kekuatan ilmiah dan industri, meningkatkan standar hidup kita, dan keluar dari jurang yang telah kita jatuh ke dalamnya. Jadi saya benar-benar berpikir bahwa Rusia, setidaknya sejauh menyangkut Eropa, telah mengambil posisi yang baik. Sekarang ada beberapa faktor tak terduga dalam hal ini. Salah satunya adalah Polandia. Presiden baru ini Nawrocki, saya pikir dia cukup masuk akal dalam beberapa hal, tetapi dia belum mau melangkah maju dan benar-benar berpisah dengan para pendahulunya. Dia perlu menyingkirkan mereka. Dan orang bernama Tusk ini harus pergi. Mereka harus menyingkirkan para globalis yang ingin menyeret Polandia ke dalam perang yang tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan oleh Polandia. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Polandia. Saya pikir kita harus mengamati hal itu dengan sangat cermat. Setidaknya secermat kita mengamati apa yang terjadi di Berlin. Tapi saya cukup yakin bahwa Jerman akan bangkit dari jurang keputusasaan yang mereka alami sekarang, dan mereka akan menyingkirkan Scholz. Selain itu, saya pikir mereka akan menemukan cara untuk mengakhiri konflik dengan Rusia, karena hal itu sama sekali tidak masuk akal. Ada Slovakia dan Hongaria, dan dalam tingkat yang lebih kecil Serbia, meskipun sayangnya Serbia bermain di dua sisi. Namun demikian, rakyatnya sangat pro-Rusia. Dan saya pikir orang Ungar dan Slovakia tidak serta-merta pro-Rusia, oke? Dan mereka pro-Breitbart, Nutai Wij Spraith, Inam Bracelet alasan untuk berperang. Penduduk di Rumania cukup marbib. The population in Romania is quite similar. We managed to... Kami berhasil, berkat CIA dan MI6, menempatkan seorang presiden di sana yang akan mengikuti kehendak kami. Tidak yakin hal itu akan bertahan selamanya. Jadi saya pikir sekali lagi, kesabaran Presiden Putin di Eropa telah membuahkan hasil, dan akan terus membuahkan hasil. Dan saya tahu itu sulit diterima oleh rakyat Rusia karena mereka marah. Maksud saya, itu mudah dilihat. Kamu sudah melihatnya. Mereka menginginkan tindakan. Mereka ingin semua ini berakhir. Tapi untungnya, Putin adalah sosok bijaksana dan seimbang. Dan tidak disemandu oleh emosi. Yang jelas over Donald Trump, dia persoalan lebih dan mixti. Incapable of controlling his emotions. Well, for all his flaws, I mean, if I was advising... Ya, terlepas dari semua kekurangannya, maksud saya, jika saya menjadi penasihat Trump, saya akan menyarankan bahwa karena perang proksi itu gagal, langkah cerdasnya adalah menyerahkan perang itu kepada pihak Eropa. Dan tampaknya itulah yang sedang dia lakukan. Maksud saya, sekali lagi, sulit untuk menilai apa yang sebenarnya dia lakukan. Karena dia terus berubah-ubah begitu banyak. Saya tidak pernah tahu apakah itu strategi atau hanya dorongan hatinya. Sekarang ada laporan bahwa Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur. Saya tidak yakin apakah Anda memiliki gambaran yang jelas. Berapa banyak pasukan, negara mana saja, tetapi apakah penarikan itu sudah dimulai? Karena ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pihak Eropa. Mereka justru ingin lebih banyak pasukan Amerika agar AS semakin terlibat dalam hal ini. This new hap stems with these mentirities berurangnya. Ya, saya pikir itu pribadi Presiden Trump. Well, I think that's President Trump's private wish.
He certainly has already instructed us to. Dia sudah memerintahkan kami untuk menarik semua pasukan, kecuali sejumlah kecil saja, pada dasarnya dari Bulgaria dan Rumania. I think he would. Saya pikir dia juga ingin keluar dari tempat-tempat lain. Tapi ingat, dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyuarakan hal sebaliknya. Mereka mengatakan padanya, perkuat posisi di Korea Selatan, tantang Korea Utara, perkuat posisi di Taiwan, tantang Tiongkok, perkuat posisi di Filipina dan Laut Cina Selatan, di mana kita sudah menempatkan rudal yang diarahkan ke Tiongkok. Maksud saya, ini benar-benar kebodohan yang terang-terangan. Tidak ada keharusan untuk melakukan semua itu. Ini justru merugikan diri sendiri. Tapi dia mendengarkan hal itu, karena meskipun dia ingin melepaskan diri sebisa, Weerhaft, dan serbrai stout, itav regingari tabeskanderi tutai semenanjung Korean, mungkin Japan. Dan per step carried use of birthday and in Tawatath enlisted. That springs from understanding and knowledge. What do I mean by that? Apa yang saya maksud dengan itu? Mungkin saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, dan jika iya, saya mohon maaf. Anda boleh menghentikan saya di tengah jalan jika saya mengulang diri saya sendiri. Pada tahun 1950-an, Eisenhower merenungkan dalam beberapa tulisannya, terutama setelah ia meninggalkan jabatannya pada tahun 1960-an, tentang apa yang perlu diketahui oleh seorang presiden. Ia harus memahami sistem internasional. Ia harus memahami perekonomian, bukan hanya ekonomi domestik, tetapi juga sistem ekonomi global. Ia harus memahami militer, bagaimana cara kerjanya atau tidak berfungsinya, serta apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya. Dan akhirnya, ia harus tahu bagaimana cara membuat dirinya terpilih. Sekarang, setiap orang yang menduduki jabatan itu sudah tahu bagaimana cara terpilih. Itulah cara mereka sampai di sana. Masalahnya adalah sangat sedikit orang yang datang dengan pengetahuan seperti itu. Faktanya saya berpendapat bahwa orang terakhir yang masuk dengan pengetahuan lebih dari itu mungkin adalah Richard Nixon. Dan sebelum Nixon ada Eisenhower. Sekarang, JFK, John F. Kennedy belajar banyak saat menjabat, dan saya pikir jika dia terpilih untuk masa jabatan kedua, dia akan jauh lebih efektif dan melakukan pekerjaan yang hebat. Sayangnya, itu tidak terjadi. Tapi yang lainnya tidak belajar. Mereka sebenarnya tidak tertarik. Dan saya pikir hal itu juga berlaku untuk Donald Trump. Maksud saya, Trump akan jauh lebih suka pergi ke acara gulat di Las Vegas daripada duduk bersama para pemimpin asing untuk membicarakan hal apapun. Disitulah dia merasa nyaman. Dia senang berinteraksi dengan para pendukungnya. Itulah sebabnya dia suka mengadakan rapat umum dan berbicara kepada mereka. Dia memandang hal itu sebagai kepemimpinan dan banyak menyamakan hal tersebut dengan pemerintahan. Sayangnya hal itu tidak bekerja seperti itu. Jadi, kami mengharapkan dia pada dasarnya merangkul kebesaran. Sekarang, apa yang saya maksud dengan kebesaran? Kebesaran berarti kamu menyadari batas kekuasaanmu, batas kepentinganmu. Dia menculik ke Palmerston. Tingkah pining, bawahan dari Sriwijaya memiliki kepentingan permalas. Tidak sekutu permertanin, teman permanen ke permusat perbath. Saya rasa itu tidak akan berhasil dengannya. Dia mempersonalisasi segala sesuatu. Oh, saya berhubungan baik dengannya. Dia teman saya. Semua itu omong kosong dalam hubungan internasional. Segalanya bergantung pada kepentingan. Saya sangat meragukan bahwa Presiden Trump pernah duduk dan berkata kepada siapapun, ceritakan kepada saya apa kepentingan kita di negara X, lalu beritahu saya siapa lagi yang memiliki kepentingan di negara X. Saya tidak melihat hal itu terjadi. Jika Anda tidak duduk dan mengenali siapa yang memiliki kepentingan dan tidak, Anda tidak bisa berdamai dengan kenyataan tentang keterbatasan Anda. Dan sekali lagi, secara historis, kitalah kekuatan maritim dan kekuatan dirgantara. Kita sebenarnya kekuatan darat. Kita hanya sesekali membentuk pasukan besar untuk berperang. Sebenarnya, hanya pada perang saudara. Apa yang kita lakukan selama perang Spanyol Amerika cukup sederhana. Lalu kita sampai pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan kita mulai mempertahankan pasukan darat yang lebih besar untuk tetap berada di Eropa.
Itu sudah berakhir. Dan saya pikir dia memahami bahwa itu sudah berakhir. Namun mengubah hal itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi tatanan global baru, adalah sesuatu yang belum siap dia lakukan. Saya tidak berpikir dia cenderung berpikir ke arah itu, karena semua orang di sekelilingnya masih berpegang erat pada tatanan yang sebenarnya sudah mati. Saya tidak tahu bagaimana cara lain untuk mengatakannya. Nah, secara tradisional, AS memiliki apa yang disebut sebagai strategi penyeimbangan lepas pantai. Artinya, menghindari kehadiran permanen di benua Eurasia, karena hal itu akan mahal bagi Amerika, dan juga akan mendorong penyeimbangan kolektif. Sekarang, saya pikir itu adalah pola pikir abad ke-19. Kita tidak hidup di abad ke-19. Teknologi telah berubah. Kita tidak perlu menempatkan kapal di lepas pantai Afrika Utara untuk mengancam siapapun. Dan Rusia juga tidak perlu menempatkan kapal di lepas pantai Amerika Serikat untuk mengancam kita. Dengan kata lain, teknologi telah berubah. Kita memiliki sarana untuk saling memusnahkan. Cerita selesai dengan cepat. Jadi urusan seperti, ya, saya punya angkatan laut besar di luar sana dan semua orang terkesan. Itu omong kosong. Itu benar-benar omong kosong. Edward Luttwak bertahun-tahun membicarakan hal ini. Saya pikir itu kembali ke tahun 1980-an ketika ia menggambarkan kapal induk yang muncul di lepas pantai Lebanon. Saya rasa disitulah tempatnya. Betapa indahnya pemandangan itu. Kau sedang memandangi lautan. Tak ada gambaran yang lebih indah tentang kekuatan Amerika. Dan kau dengar semua orang bodoh itu berkata, ini adalah 4,9 mil persegi kekuatan dan wilayah Amerika, dan omong kosong semacam itu. Tak seorang pun di darat peduli apa yang terjadi di kapal induk itu. Kemampuanmu untuk memengaruhi apa yang terjadi di darat dari laut sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi menurutku kita harus keluar dari pola pikir abad ke-19. Kita masih punya orang yang bertingkah seolah ini masa sebelum Perang Dunia Man, kirim kapal perang. Dan menurutku inilah masalah dengan Presiden Trump. Ini abad ke-21. Tak ada yang perlu mengirim kapal perang kemanapun untuk menimbulkan kerusakan besar pada kita jika kita memprovokasi mereka. Dan itulah sebabnya aku sangat khawatir tentang dua kapal Rusia ini. Aku pikir kita punya pilihan. Kita bisa bilang ya, Rusia punya kepentingan komersial di Venezuela. Begitu juga dengan Tiongkok. Mungkin kita tidak menyukainya, kita mungkin lebih memilih sebaliknya. Tapi kita tidak akan berperang karenanya. Karena itu adalah situasi tanpa kemenangan, baik bagi kita maupun bagi mereka. Sebaliknya, kita seharusnya tertarik untuk menanamkan pengaruh di dalam Venezuela juga. Dan itulah yang ditawarkan oleh Maduro. Tapi kita menolak. Oh, dia seorang narkoteroris. Sebut dia apapun yang kamu mau, tapi dia bukan narkoteroris. Itu semua omong kosong dan semua orang tahu itu. Dia memberi kita kesempatan untuk melakukan hal itu. Tapi ini salah satu dari situasi di mana kita harus mendapatkan semuanya atau tidak mau apa-apa. Ini semacam mentalitas kekanak-kanakan yang mendominasi di dalam lingkaran kekuasaan Washington. Dan siapapun yang menantangnya akan diberitahu, kau lemah, kau lemah. Kita harus kuat. Kami dinindas orang nih. Nah, it's that mistake, Cal. That's crazy. That's insane. No, we don't. Tapi kita tidak begitu. Menurutmu, meskipun begitu, kamu tadi menyebutkan mungkin latar belakang Trump di industri hiburan, fokusnya pada hubungan pribadi, tapi juga sisi teatrikal dan citra. Dia memang sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Menurutmu, apakah hal ini membuatnya rentan terhadap, bisa dibilang, langkah-langkah besar ketika para penasihatnya datang dengan rencana besar? Seperti, lempar saja papan catur ke udara dan kita akan atur ulang semua bidaknya. Karena, jika kamu bisa melakukan satu langkah besar, dan kurasa mengatur ulang semuanya, mengguncang realitas selama puluhan tahun, dan menciptakan yang baru, tampaknya, dari kepribadiannya, itu adalah sesuatu yang dia lakukan daripada memilih permainan jangka panjang. Seperti, jika kamu berurusan dengan Tiongkok, oke,
Kita telah menghabiskan 25 atau 30 tahun membangun pemrosesan untuk logam tanah jarang dan memulangkan kembali rantai pasokan kita. Alih-alih menghabiskan waktu sebanyak itu, tampaknya dia lebih memilih solusi cepat. Menurutmu, apakah itu bagian dari kerentanannya? Kecenderungan terhadap, kurasa bukan perilaku tak menentu, tapi langkah-langkah besar yang tampaknya selalu dia ambil. This big place he seems to be going for. Well, clearly he's discovered that the tariff war is a dead end. Ya, jelas dia telah menyadari bahwa perang tarif itu jalan buntu. Itu tidak berhasil. Faktamu menyebut rantai pasokan yang berhasil kita ciptakan, justru kemunculan rantai pasokan baru yang tidak lagi melewati kita. Kita diperlakukan seperti pasien nol, seolah-olah pembawa penyakit menular, dan semua orang ingin menjauh dari kita. Semua orang ingin berbisnis dengan Tiongkok. Maksudku, itulah yang muncul dari pertemuan terakhir ketika Presiden Trump bersama Xi dan yang lainnya. Dia pergi ke Jepang, dan dia sangat senang. Mereka punya satu set stick golf baru, mungkin yang paling mahal dan mewah dalam sejarah. Mereka mengatakan, ya, kami akan berinvestasi di Amerika Serikat. Meskipun sekarang, setelah pertemuan itu, ternyata tidak sebesar yang dia harapkan. Although now after the meeting it turns out not on the scale that he'd hoped for. But the Japanese have been invested in the United States for a long time. Tapi Jepang sudah lama berinvestasi di Amerika Serikat. Ia juga diberitahu dengan sangat jelas, kami tidak akan berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia. India juga belum berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia. Kamu tahu, dia pergi ke Korea Selatan, dan Presiden Korea Selatan memberinya replika mahkota kekhanan Korea. Satu-satunya keluhannya adalah bahwa itu bukan yang asli. Dia berkata, saya hanya ingin yang asli. Tapi intinya adalah orang-orang sudah belajar bagaimana mempermainkannya, dan dia senang dipuji. Maksud saya, salah satu pemandangan yang paling mencolok dan terus terang menyedihkan adalah rapat kabinet di mana para anggotanya saling berebut untuk mengatakan kepada Presiden, wah, berkat kepemimpinan Anda yang cemerlang, Anda telah menyelamatkan Amerika. Baiklah, hebat. Saved America. Okay, great. And this sort of thing is outrageous nonsense. Dan hal seperti ini adalah omong kosong yang keterlaluan. Mungkin itu berhasil dengan Louis XIV. Meskipun saya pikir Louis XIV lebih cerdas dari itu dan memahami keadaan dengan sedikit lebih baik. Meskipun ia membuat Prancis bangkrut karena terlalu banyak perang. Bonaparte jauh lebih sulit untuk dipuji dan mendapatkan perkenan darinya. Maksud saya adalah bahwa ini kontraproduktif. Dan lebih buruk lagi, menyedihkan untuk disaksikan. Saya pikir itu masalah besar. Tidak diragukan lagi. Semua orang yang pernah bekerja dengannya tahu bahwa begitulah cara untuk mencapai sesuatu. Memujinya, mengatakan betapa hebatnya dia, betapa cemerlangnya dia, betapa semua orang bergantung padanya, dan betapa dia telah membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi semua orang. Yang kita butuhkan adalah rasionalitas dan perhitungan yang dingin dan tegas. Dan kita juga membutuhkan sesuatu yang lain. Kita perlu menyadari bahwa berlayar keliling dunia dan memulai perang melawan orang-orang yang tidak kita sukai adalah ide yang buruk. Kita harus menemukan jalan yang lebih baik ke depan. Ini adalah abad ke-21, bukan awal abad atau awal abad ke-20. Segalanya telah berubah. Kita seharusnya fokus untuk menangani utang kita secara tegas. Itu berarti duduk bersama dengan para pemegang utang dan mencapai semacam kesepakatan tentang seberapa jauh kita akan melangkah di masa depan dan seberapa banyak yang bersedia mereka hapus berdasarkan kebijakan yang kita katakan akan kita jalankan. Dan salah satu kebijakan itu harus berupa pemotongan pengeluaran. Saya tidak melihat bukti bahwa ada siapapun yang bersedia memotong pengeluaran. Jadi menurut saya, termiljoen Robin Jurong dan Salidas Truth the Store Town Ham Daddy Sting, Servicing in Q there were. Nothing will change. And that touched on my last question because Saya sudah menyinggung hal ini dalam pertanyaan terakhir saya, karena semua pembicaraan tentang penyesuaian terhadap realitas multipolar, omong-omong, hal ini juga sangat berlaku bagi orang Eropa. Seluruh gagasannya seharusnya adalah bahwa sekarang hal itu bisa dilakukan secara terorganisir.
Jika keadaan menjadi sangat buruk, semuanya akan sangat tidak teratur. Jika kita harus melakukan penyesuaian di tengah krisis keuangan yang parah, ya, AS baru saja melewati utang sebesar 38 triliun dolar. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, perang tarif tidak berjalan baik, dan perang ekonomi yang lebih luas juga tidak jauh lebih baik. Saya mendapat kesan bahwa orang Amerika setidaknya masih lebih baik daripada orang Eropa, tetapi seberapa jauh ini bisa berjalan sebelum keadaan mulai memburuk. Karena dengan setiap ancaman baru, bukan hanya ekonomi AS dan Barat yang terpukul lagi, tetapi Anda juga melihat seluruh dunia, terutama yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia, berusaha membuat diri mereka kebal terhadap paksaan ekonomi lebih lanjut, dengan pada dasarnya melepaskan keterikatan negara-negara dari teknologi, industri, bank, dan mata uang. Jadi, apakah Anda memiliki bukan bola kristal, tetapi apakah Anda melihat ada jalur perkembangan untuk bagaimana semua ini akan berkembang? Nah, ada sebuah analogi berdasarkan pengalaman saya di militer. Alasan saya menyebutkan hal ini adalah karena jika Anda melihat program-program yang disebut transformasi itu, dengan kata lain, kami akan menjadi apapun yang perlu kami jadi di masa depan, dan kami akan melakukannya secara ajaib. Cukup beri kami lebih banyak uang dan kami akan memperbaiki segalanya. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Anda hanya mendapatkan versi lain dari kekuatan lama. Tidak ada yang benar-benar baru. Tidak ada eksperimen yang nyata. Karena orang-orang yang berkuasa berinvestasi untuk mempertahankan sebanyak mungkin status quo. Mengubahnya menakutkan bagi mereka. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan atau tersingkir. Saya membaca arahan dari Sekretaris Hegseth tadi malam. Dia membuat banyak pernyataan menarik. Tetapi kemudian dia menggunakan ungkapan ini. Membangun kembali Angkatan Darat. Rebuilding the army. Why? Kenapa? Apa yang ingin kamu bangun kembali? Itu bukan yang kita butuhkan untuk masa depan. Kita seharusnya tidak membangun ulang apapun yang kita miliki sekarang. Yang perlu kita lakukan adalah melalui proses sulit untuk mencari tahu apa sebenarnya yang kita butuhkan. Kita mengalami hal yang sama dalam perekonomian. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang produktif. Kita sedang dipimpin oleh apa yang saya sebut sebagai kapitalis finansial. Orang-orang yang telah menghasilkan miliaran dolar melalui aplikasi yang mengambil sedikit uang dari kita, memasukkannya ke kantong mereka, lalu memindahkannya ke tempat lain. Dengan kata lain, kita sedang membangun apapun. Tentu saja, saya akan mengatakan Elon Musk yang pantas mendapat pujian untuk itu. With the exception, of course, I think of Elon Musk, who deserves credit for this. He's building things, and as a result, he is creating. Dia sedang membangun berbagai hal, dan sebagai hasilnya, dia menciptakan lapangan kerja. Apa yang dia bangun bersifat produktif dalam arti bahwa hal itu bisa menjadi penopang utama dalam jangka panjang bagi perekonomian kita, secara fundamental. Tapi yang lainnya, tidak benar-benar. Dan kita belum memikirkan apapun dengan matang. Saya terus-menerus dibanjiri orang yang menanyakan tentang logam tanah jarang, dan saya sudah terlibat dalam hal itu cukup lama, setidaknya beberapa tahun. Itu seperti menempelkan plester pada luka yang menganga. Tidak ada pendekatan strategis yang koheren terhadap apapun di Washington. Tidak ada strategi ilmiah industri, tidak ada strategi teknologi tinggi, tidak ada strategi agraria. Dulu kita menghasilkan lebih banyak makanan daripada hampir semua orang di planet ini. Mengapa kita tidak melakukannya lagi sekarang? Mengapa kita memusnahkan 1 juta ekor sapi? Mengapa kita membeli daging sapi dari Argentina padahal kita punya banyak sapi yang bisa kita ternak dan olah di sini, di Amerika Serikat? Nah, kita telah membuat banyak keputusan buruk yang semuanya didorong oleh keuntungan jangka pendek. Dan saya pikir itulah masalah Amerika. Kita adalah bangsa microwave. Kamu tahu, kamu ambil sesuatu, masukkan ke microwave, tekan tombol, dan 1 menit kemudian keluar produk jadinya, apapun itu. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dan kita berhadapan dengan orang di Tiongkok, Korea, Jepang, Vietnam, Rusia, Iran, hampir di mana-mana yang sangat berbeda dari kita dalam hal itu. Dan saya khawatir, orang Eropa, terutama Eropa Barat, telah melakukan kesalahan fatal dengan meniru kita dan menjadi sama-sama berpandangan jangka pendek dalam cara mereka memandang masa depan.
horizon, in their look into the future. All of this has to change, but you say, how long will this happen? Semua ini harus berubah. Tapi Anda bertanya, berapa lama ini akan berlangsung dan kapan itu akan terjadi? Ini akan berhenti ketika tidak bisa berjalan lagi, ketika semuanya benar-benar macet. Ini seperti lokomotif tua. Jelas Anda membutuhkan yang baru. Anda harus menarik yang ini keluar dari rel dan memasang lokomotif baru untuk menarik keretanya. Tidak ada yang mau berhenti. Oh, itu akan memakan waktu terlalu lama. Itu terlalu mahal. Kita bisa saja membuat beberapa perubahan kecil di pinggiran. Kita akan baik-baik saja. Tidak bisa begitu caranya. Lokomotif kita sedang dalam banyak masalah. Tenaganya hampir habis, tapi tidak ada yang mau mengakuinya. Sebaliknya, kita berdiri dan berkata, kita yang terhebat, kita yang terbaik, kita ini, kita itu. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Saya pikir kita akan mendapat pelajaran. I think we're going to get an education. The French philosopher Filsuf Prancis Emmanuel Todd mengemukakan sebuah poin yang ia sebut sebagai mikromilitarisme, ketika suatu negara menyerang target-target militer kecil untuk mengekspresikan kebesarannya. Secara historis katanya, hal ini sering terlihat pada masa-masa kemunduran. Seperti yang Anda singgung, jika kita harus terus-menerus mengingatkan semua orang betapa hebatnya kita setiap saat, mungkin disitulah kita mulai kehilangan kebesaran kita. Maybe we're losing our greatness there, but No, that's absolutely right. Yeah. Itu benar, kamu benar tepat sasaran. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, selain menunggu sampai lokomotifnya rusak dan semua orang turun dari kereta lalu berkata, apa yang terjadi? Mungkin saat itu kita bisa menaruh sesuatu yang lain di rel dan menuju ke tempat lain selain ke arah yang sekarang kita tuju. Aku tidak tahu. well, thank you. Wawithin Persia, essay bizigzau, sesral same mendukalin indi, dan berdiskusian awurdu. Hari, the break worth there. So thanks again. Sure. Thank you. Terima kasih, Glenn. Sampai jumpa.